Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Dwika Putra, Project Manager dari AI Ready ASEAN, Bebras Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai AI dan juga tentang Hour of Code untuk kita bisa memahami lebih jauh mengenai AI atau istilah bakunya sekarang adalah kecerdasan artifisial atau KA. Jadi sebetulnya AI atau kecerdasan artifisial adalah sebuah kemampuan dari komputer untuk bisa mengkomputasi sesuatu secara cepat, seolah-olah mengimitasi atau meniru kecerdasan manusia. Tentunya sekarang kita sudah sering dengar ya teman-teman, bahwa suruh AI aja, itu pasti ada AI-nya, bisa kok pakai AI dan sebagainya. Padahal sebetulnya AI itu bukanlah suatu barang serba bisa. Dia adalah sebuah tool atau sebuah peralatan. Jadi tergantung dari manusianya. Nah, hal yang akan saya tunjukkan setelah ini, sebuah pelatihan yang dilakukan oleh AI Ready ASEAN bersama dengan Bebras Indonesia dengan nama Hour of Code. Ini adalah suatu pelatihan yang bisa memperlihatkan kepada kalian cara kerja AI sehingga kalian bisa lebih paham dan lebih memahami sebetulnya apa sih AI itu sendiri. Kita akan masuk ke sebuah website yang bisa dilihat di link berikut ini. Dan nanti akan menampilkan layar seperti ini. AI for Oceans adalah modul dari code.org atau Hour of Code yang memungkinkan kita untuk mempelajari tentang biota-biota laut sambil mengerti lebih jauh mengenai AI atau kecerdasan artifisial. Kita klik coba sekarang. Dan kita akan memulai dengan satu buah video. Kita akan tonton bersama videonya How AI Works, Machine Learning atau pembelajaran mesin. My name is Ale Flores, and I'm a product manager at Alexa. My name is Dr. Chelsea Haupt. I work at the Allen Institute for Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic search engine. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. When you do an internet search or scroll through your newsfeed, computers decide what you see. Computers can already recognize your face and understand your voice. And soon they'll be driving cars and detecting diseases even better than humans. So how is any of this possible? You may have heard about something called AI, or artificial intelligence. True artificial intelligence is decades away, but there's a type of AI called machine learning that is here today. It's a type of AI you probably interact with every day without even knowing it. And it has the opportunity to help us tackle some of the world's biggest challenges. Machine learning is how computers recognize patterns and make decisions without being explicitly programmed. What's so exciting is that it's a completely different way to program a computer than what we've ever done before. With machine learning, instead of programming a computer step by step, you can program a computer to learn just like you learn, through trial and error and lots of practice. Learning comes from experience, and that's true for machine learning too. In this case, experience means lots and lots of data. Machine learning can take in any kind of data, images, video, audio, or text, and begin to recognize patterns in that data. Once it learns to recognize patterns in the data, it can also learn to make predictions based on those patterns, like noticing the difference between an image of a car and an image of a bicycle. AI and machine learning are playing a bigger and bigger role in society at large and shaping all of our futures. That's why it's so important to learn how it works with some hands-on experience. Remember, AI is like any tool. First you get the knowledge, then you get the power. Sebelum kita melanjutkan dan kita betul-betul mencoba mengalami atau memainkan dalam tanda kutip machine learning itu seperti apa sih dan seperti apa perannya dalam AI yang kita tahu saat ini,
AI itu sebetulnya sudah ada di hidup kita dari lama. Contohnya, mungkin anak-anak kelahiran 1990-an atau 2000-an, Bapak Ibu sekalian yang menonton ini, pernah ingat dulu main game misalnya chess di komputer, atau main catur, main sweeper, dan lain sebagainya. Itu ada komputer, bagian dari komputer yang memberikan kita rekomendasi, ataupun bereaksi atau merespon tindakan kita. Contoh ketika kita main catur, kita main pionnya pindah kemana, lawannya akan bergerak seperti apa. Itu pun sebetulnya adalah bagian dari kecerdasan buatan. Dan bagaimana langkah mereka itu ditentukan dari data atau pengalaman. Seperti yang tadi dibilang oleh kakak yang tadi ya, yang di video sebelumnya gitu. Bahwa data untuk komputer itu sepenting pengalaman bagi kita. Contoh kalau misalnya manusia tahu bahwa mukul tangan itu sakit, maka berikutnya saya nggak akan mukul tangan saya. Karena saya tahu itu rasanya sakit. Komputer membutuhkan seperti itu, makanya dibilang artificial. Atau kalau istilah sebelum bakunya kan kita sebut akal imitasi. Karena mengimitasi atau meniru kepintaran manusia. Gitu. Jadi yang penting bisa kita take out dari sini seharusnya adalah bahwa manusianya harus lebih pintar daripada alatnya. Karena AI hanyalah sebuah alat yang diprogram oleh manusia, diberikan perintah oleh manusia, dan hasilnya harus bisa menguntungkan manusia. Kita lanjut ke modul berikutnya. Jadi di modul ini kita akan bermain-main dengan biota laut atau laut Indonesia. Indonesia negara kepulauan, punya samudera yang sangat luas. Tentunya pembelajarannya juga akan banyak tentang ikan. Misalnya kita bicara tentang sampah yang dibuang di air itu mempengaruhi kehidupan laut. Dan dalam program ini sepanjang 6 modul ke depan, kita akan memprogram atau melatih AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial untuk mengidentifikasi yang mana ikan, yang mana sampah. Ini untuk modul pertama ya. Kita mulai. Oke, ini AI-nya. Nah ini yang penting, AI sebetulnya tidak tahu objek itu ikan atau sampah. AI tidak seperti manusia yang bisa melihat suatu barang atau suatu benda, lalu melihat, oh ini ikan, oh ini sampah, oh ini hampir jadi sampah. Mereka tidak punya itu, mereka harus belajar dari datanya dulu. Bayangkan AI saat ini adalah sebuah kertas kosong yang belum punya data apa-apa. Nah, ini kita akan mulai melatih AI-nya ya. Kita akan kasih datanya pelan-pelan. Mulai dari ikan dan bukan ikan. Yang ini ikan. Yang ini bukan ikan. Ini ikan. Ini ikan. Aduh, saya males nih ngelatihnya. Saya stop dulu ya latihnya. Saya langsung lanjutkan aja. Nah, sekarang coba kita lihat. Apakah setelah dilatih, AI kita berhasil menentukan mana yang ikan dan mana yang bukan. Oke, loh. Oke, kita lihat setelah pelatihan pertama dengan 5 data tadi ya, kurang lebih 5 atau 4 saya lupa. Ternyata ada banyak barang-barang bukan ikan yang masuk diidentifikasi sebagai ikan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dari 20 atau 45% data yang masuk salah. Sementara kita lihat yang bukan ikan justru tidak ada yang masuk karena semuanya dianggap ikan. Kenapa? Karena AI-nya belum kita latih sebetulnya mana yang harusnya tidak dianggap sebagai ikan. Inilah yang terjadi ketika kita melakukan pelatihan dengan data yang salah atau dengan data yang terlalu sedikit. Makanya AI atau generative AI yang kita tahu misalnya Google Gemini atau Gemini itu sudah melewati banyak sekali data, melewati banyak sekali pelatihan dan pengajaran dari beratus-ratus ribu atau bahkan jutaan orang di luar sana sehingga mereka bisa memberikan jawaban yang lebih tepat atau lebih terstruktur. AI perlu latihan dari manusianya. Kalau manusianya tadi saya salah, saya kasih data-data yang salah, ya mereka juga akan salah. Anggap semuanya tadi, semua ikan saya bilang bukan ikan, ya mereka akan bilang itu bukan ikan. Mereka nggak bisa benerin saya, gitu. AI itu tidak bisa membenarkan manusianya. Nah,
Misalkan kita sudah tahu nih, aduh, ketepatan data saya berarti kalau ini cuma 55%. Saya harus latih lebih lanjut. Saya harus kasih data yang lebih banyak. Ya, ini kalau modul ini ada pelajaran-pelajaran seperti ininya ya, Bapak Ibu ya. Ada 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun gitu. Kita lagi memprogram melatih AI lagi. Kita lanjutkan, ini bukan ikan, ini ikan, ini bukan, ini ikan, ini ikan, ini ikan, ini ikan. Kita lihat ya, sudah 12 data yang saya masukkan. Kita mau sampai 20 deh. AI belajar dari pilihan Anda. Jika Anda buat pilihan yang salah, AI akan mengulangi kesalahan Anda. Jadi kita pun yang melabel itu punya peran yang sangat penting. Ini bukan ikan, ini bukan ikan, ini ikan, ini bukan, bukan. Oke, sudah 23 data, kita lanjutkan. Kita jalankan kembali program AI-nya. Kali ini ada 1, 2, 3, 4. 4 data dari 20 yang salah, berarti sekitar 20%. Kita sudah memperbaiki sekitar 25% lebih baik. Tadinya 45%, sekarang tinggal 20% yang salah. Dan kalau kita lihat yang bukan ikan, sudah ada lebih banyak sampah di sini, dan hanya ada 1 ikan yang salah. Yang artinya hanya 5% kemungkinannya ikan salah tangkap. Kita tangkap lalu kita masukkan ke tong sampah misalkan. Apakah masih bisa kita latih lebih lanjut lagi Pak Dwika? Bisa. Kamu mau sampai 1000 data lagi pun bisa. Tapi karena kita terbatas waktu, kita lanjutkan ke modul berikutnya. Yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah bahwa melabeli atau menilai sebuah data itu yang akan menentukan kepintaran atau spesifikasi dari si AI-nya itu sendiri. Nah, kita lanjutkan ke modul berikutnya. Kita sudah melatih AI untuk mengidentifikasi ikan atau bukan. Tapi bagaimana kalau perintahnya diubah? Datanya kita punya sama, kita punya data mana ikan, mana bukan. Tapi perintahnya diubah, mana yang seharusnya ada di air atau bukan. Kita lihat ya, ada makhluk-makhluk lain selain ikan loh di laut. Gitu. Oke. Ya. Ya, jadi kita melihat lumba-lumba itu mamalia, bukan ikan. Ada bintang laut tadi gitu ya, itu juga dianggap bukan ikan sehingga tidak sepantasnya berada di air. Apakah AI-nya salah? Tidak, karena AI yang sudah kita latih hanya tahu mana ikan, mana bukan ikan. Dia tidak tahu mana yang seharusnya ada di air, mana yang seharusnya tidak ada di air. Kita latih lagi. Ketika kita melakukan pelatihan ulang, kita menggambarkan mana benda yang seharusnya berada di dalam air dan tidak. Kali ini saya akan langsung datanya banyak ya, supaya tidak diulang 2 kali seperti tadi. Yang penting kita sudah tahu bahwa data bisa di-train lebih lanjut atau diperbanyak datasetnya sehingga lebih akurat. Kita akan mulai dengan 20 aja ya. Tidak, ini ikan berada dalam air. Kaos kaki jangan, ini iya. Semakin banyak data pelatihan yang Anda berikan, semakin banyak yang dipelajari. Gurita, yes. Ikan, kaleng, yes. No. Bintang laut, iya. Ini bebras ya, ini berang-berang ini, iya atau enggak ya? Iya harusnya ya. Polusi plastik di laut. Oke, 23 data saya rasa cukup, kita lanjutkan. Nah, menurut Anda apakah akan lebih baik? Kita lihat ya.
Masih ada error di Garpu, kayaknya tadi nggak sempat kita latih ya. Belum pernah ada data Garpunya. Nah, berdasarkan pelatihan, ini adalah objek-objek yang diidentifikasi sebagai berada di dalam air. Sudah lebih benar ya, kura-kura aman. Kuda laut di sini aman. Gurita di sini aman. Ubur-ubur di sini aman. Lalu yang dianggap tidak seharusnya berada di air, masih ada nih ternyata yang salah. Masih ada kepiting, masih ada siput laut mungkin, masih ada lumba-lumba, masih ada bintang laut yang tidak tercapture. Berarti pelatihan kita sebenarnya bisa lebih baik lagi. Tapi inti dari modul yang ini adalah kita melihat ketika kita melabel dengan satu buah label, tapi perintahnya digunakan dengan label yang berbeda, ya tentu saja akan error. Mungkin kalau level paling surface-nya atau level paling permukaannya, misalnya kalian meminta sebuah produk AI yang membuat gambar untuk buat video misalnya, atau sebaliknya. Tentu saja mereka tidak punya spesifikasi yang tepat dan spekulasi yang tepat. Jadi harus dibuat menggunakan tools yang tepat dengan labeling yang sesuai. Ya, kita lanjutkan ke modul berikutnya. Kita tonton satu video berikut. Machine learning is only as good as the training data you put into it. So, it's super important to use high quality data, and lots of it. But if data is so important, it's worth asking, where does training data come from? Often, computers are collecting training data from people like you and me without any effort on our part. A video streaming service might keep track of what you watch, then it can recognize patterns in that data to recommend what you might want to watch next. Other times, you're directly asked to help, like when a website asks you to spot street signs and photos. You're providing training data to help a machine learn to see and maybe even one day drive. Medical researchers can use medical images as training data to teach computers how to recognize and diagnose diseases. Machine learning needs hundreds and thousands of images and training direction from a doctor who knows what to look for before it can correctly identify disease. Even with thousands of examples, there can be problems with the computer's predictions. If X-ray data is only collected from men, then the computer's predictions may only work for men. It may not recognize diseases when asked to diagnose the X-ray of a woman. This blind spot in the training data creates something called bias. Bias data favors some things and deprioritizes or excludes others. Depending on how training data is collected, who is doing the collecting, and how the data is fed into the computer, there is a chance that human bias is included in the data. By learning from biased data, the computer may make biased predictions. This can happen whether the people training the computer are aware of it or not. So when you are looking at training data, ask yourself two questions. Is this enough data to accurately train a computer? And does this data represent all possible scenarios and users without bias? This is where you, as the human trainer, can play a crucial role. It's up to you to give your machine unbiased data. That means collecting tons of examples, often from lots of different sources. Remember, when you pick and choose data for machine learning, you're actually programming the algorithm using training data instead of code. The data is the code. The better the data you provide, the better the computer will learn. Nah, dari beberapa modul yang berikut ini akan kita masukkan lebih banyak tentang bias dari trainingnya itu sendiri. Bias atau bias lah kalau bahasa Indonesianya atau kesalahan. Ini karena training data itu hanyalah sepintar siapa yang melakukan trainingnya atau siapa yang melatih mesinnya. Jadi kadang-kadang manusia itu kan punya bias ya. Misalnya, oh saya lebih suka ayam daripada ikan. Oh saya bilang orang yang kakinya besar itu pasti orangnya sombong. Oh menurut saya orang yang rambutnya panjang pasti badannya bau. Misalnya seperti itu. Ini adalah bias-bias yang terbentuk dari pelatihan saya sebelumnya. Misalnya karena sepanjang hidup saya semua ayam yang saya makan enak. Tapi ikan yang saya makan pernah amis dan tidak enak. Maka saya pilih ayam daripada ikan. Atau sejenisnya. Komputer atau dalam hal ini AI atau mesin juga punya cara pandang yang kurang lebih sama. Karena dia hanya bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Nah, di modul-modul selanjutnya kita akan bahas itu lebih lanjut. Kita lanjut ya.
Oke, kita bisa ngajarin mereka pola baru. Ayo ajari AI kata baru dengan memperlihatkan kepadanya contoh-contoh ikan jenis itu. Oke, misalnya kita mau ngelatih, ini saya klik hijau. Apakah ikan ini hijau? Sebetulnya di sini pun sudah ada ketidakjelasan. Apanya yang hijau? Apakah siripnya? Siripnya hijau loh. Apakah badannya? Tapi karena menurut saya ikan ini bukan hijau. Ini ikan kuning bersirip hijau. Jadi saya jawab tidak hijau. Tidak hijau, hijau. Sama seperti tadi ya, kita mulai di 20 data. Tidak hijau, tidak hijau, hijau, hijau. Hijau muda masuk hijau. Tidak hijau, dan seterusnya. Kita udah deal tadi 20, jadi belum ya. Apakah ikan ini hijau? Tidak hijau. Tidak hijau, hijau, tidak hijau, tidak hijau, tidak hijau, tidak hijau, hijau, tidak hijau, tidak hijau. Kita coba. Bahasa Indonesianya masih agak kurang bagus ya sebenarnya, tapi saya rasa teman-teman bisa paham. Kita coba jalankan. Oke, menurut saya, ikan ini bukan hijau. Ikan ini bukan hijau. Ikan ini bukan hijau. Ada 3 yang salah dari 20. Berarti AI yang saya latih masih punya tingkat kesalahan mengidentifikasi ikan warna hijau sebanyak 15%. Sebaliknya, ikan hijau yang diidentifikasi salah menjadi ikan bukan hijau ada 1 dari 20 atau 5%. Yang artinya apakah AI saya cukup bagus? Mungkin. Tergantung dari derajat error atau galat yang kita bisa terima. Tapi kalau untuk hal-hal yang semakin sensitif, tentunya data yang perlu dilatih semakin banyak. Sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan. Akan tetapi, kita bisa bilang juga sebetulnya yang ini hijau nggak? Atau yang bawah ini misalnya, ini hijau nggak? Orang bisa punya bias yang berbeda-beda. Kalau yang melatih bukan saya, misalnya yang melatih kamu, atau yang melatih bapak siapa, atau ibu siapa, yang pemahaman warna hijaunya berbeda, bisa jadi 3 ini dianggap tidak hijau, tapi hijau muda ini, gitu. Sehingga tidak masuk ke dalam data ini. Inilah untuk memperlihatkan bias dalam pelatihan AI. Karena tergantung dari siapa pelatihnya, sebuah data bisa bernilai berbeda. Kita lanjutkan ke modul berikutnya. AI and machine learning can affect every part of society. For instance, self-driving cars use AI to recognize their surroundings, track objects, and make super important decisions, like when to stop. Machine learning is already being used in some really amazing things. It's allowing us to be more energy efficient. We use it to improve how we grow food and manage natural resources. It's dramatically changing how we diagnose diseases and create new medicines. It's even helping the blind see. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. But there are also risks. Consider the potential impact when machine learning is used to evaluate candidates for college admission, screen applicants for bank loans, or even predict crime or spot criminals. When using machine learnings in these types of applications, we need to make sure not to use prejudiced training data that would perpetuate human bias. As AI and machine learning change everything, it's important that you have a hand in how they're being used. More than any other technology, AI has the potential to revolutionize our lives for the better, so long as it's done in a way that avoids bias that could cause harm or inequity. The most important thing about machine learning is human learning. Knowing how this technology works is the first step on your journey to using it for good. Nah,
Seperti yang bisa kita lihat bahwa tadi ada kalimat yang bagus sekali, bukan cuma tentang machine learning, tapi juga human learning. Karena sekali lagi, data apapun itu yang menginput, yang menilai, yang melabel adalah manusianya juga. Jadi kalau misalkan menurut saya tadi warna hijau itu kalau siripnya hijau pun saya bilang dia ikan hijau. Itu kan biasa ya. Itu adalah persepsi saya yang bisa jadi tidak sesuai dengan persepsi yang dimiliki oleh orang lain. Maka guideline dalam pembuatan atau pemberian label bagi data AI juga jadi sesuatu hal yang penting. Di modul berikutnya, saya bisa tunjukkan bagaimana bias bisa betul-betul beraksi atau betul-betul memberikan efek kepada sebuah pelatihan AI dan bagaimana sebuah AI dapat bekerja. Dari tadi kita menilai hal-hal yang cukup sederhana. Ikan bukan ikan, di air bukan di air, hijau bukan hijau. Hal-hal yang masih bisa kalau kita debat atau kita argumenkan masih bisa ada yang benar atau salah gitu. Bagaimana kalau yang diargumenkan atau bagaimana kalau yang ditaruh sebagai label adalah hal-hal yang betul-betul berbasis pada persepsi. Ini saya kasih contoh. Bagaimana kalau AI diminta melihat ikan-ikan mana yang enak, ikan mana yang seru, ikan mana yang lapar, ikan mana yang marah atau bodoh? Tentunya AI tidak bisa memahami hal tersebut. Bahkan saya pun sebagai manusia, saya tidak bisa tahu apakah sebuah ikan ini, seekor ikan ini pintar atau bodoh hanya dari gambarnya. Apalagi sebenarnya ini gambar kartun lagi gitu kan. Bagaimana kita melihatnya gitu. Karena sebetulnya kriteria dari bodoh, marah ataupun cepat bukanlah sesuatu yang bisa dilihat hanya dari data gambar. Tapi harus dilihat dari data-data mereka sebelumnya, kelakuan mereka sehari-hari, melewati berbagai tes, baru bisa terlihat sebetulnya. Harusnya seperti itu. Tapi ketika kita dipaksa untuk melakukan pengajaran tersebut, saya perlihatkan efeknya. Misalnya saya pilih yang marah. Apakah ikan ini terlihat marah? Karena giginya menyeringai, saya anggap ya marah. Ini tidak. Yang ini karena matanya terlihat galak, saya bilang marah. Yang ini tidak. Yang ini terlihat lagi sedih. Yang ini lagi ketawa. Yang ini nah, AI tampaknya wajar dan netral. Dia hanya melakukan sesuai dengan data yang diberikan. Masalahnya datanya dari manusia. Dan manusia mungkin tidak netral. Seperti yang tadi saya lakukan. Apakah ini lagi marah? Ya mungkin karena dia marah dia gitu misalnya gitu ya, dia lagi marah. Yang ini oke, terlihat marah karena matanya seperti ini gitu. Oke, menurut saya ini marah. Ini tidak marah, ini kok lurus banget mukanya nggak ada ekspresi, kayaknya marah deh. Ini giginya keluar, kayaknya lagi marah tapi pura-pura senyum. Yang ini tidak, oh yang ini kayaknya marah banget gitu. Jadi setiap yang matanya lurus menurut saya itu marah misalnya. Ya ini kan kita memperlihatkan biasnya ya. Yang ini karena giginya menyeringai kita bilang marah. Yang ini tidak, yang ini marah, yang ini tidak, yang ini kelihatan bete, oke marah. Anggaplah kita sudah melatih 20. Kita minta AI kerja. Kita minta AI untuk kerja dan melihat mana ikan yang marah. Jalankan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini sebetulnya apa yang saya latih tadi ini juga adalah sebuah pembelajaran untuk teman-teman di rumah. Yang saya latih tadi berdasarkan ekspresi mata dan ekspresi mulut. Tapi kalau kita lihat di sini, yang ekspresinya sepertinya betul-betul marah kalau sesuai dengan perkiraan saya adalah 1, 2 karena giginya menyeringai, 3, 4, 5, 6, ini karena matanya lurus, 7 karena matanya seperti ini, 8 karena matanya begitu juga bentuk V, 9 hanya 9 dari 20. Sementara yang dari tadi saya bilang soal menyeringai, giginya keluar, matanya lurus, yang ada di bagian tidak marah ada 1, 2, 3, 4, 5,
ada 5 dari 20 atau sekitar 25%. Apakah ini bagus atau tidak? Lagi-lagi tergantung dari threshold atau batas yang kita buat. Akan tetapi yang menarik buat saya adalah kalau dilihat kembali ke hasil pelatihan yang marah atau bukan, kita menangkap adanya pola kalau warnanya lebih kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap sebagai marah. Kalau warnanya ungu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ungu atau pink juga dianggap marah. Kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan pada saat saya melakukan training, yang saya perhatikan adalah matanya. Tapi yang AI lihat, data tersebut kan secara keseluruhan. Saya tidak hanya memfokuskan ke matanya. Yang terlihat adalah keseluruhannya. Sedangkan karakternya ada banyak. Ada mata, ada mulut, ada bentuk sirip, ada warna, ada bentuk badan, dan sebagainya. Jangan-jangan secara tidak sengaja saya melakukan kesalahan pada saat training karena bias yang saya buat, labeling yang saya buat berbeda dengan bias yang ditangkap oleh AI. Jadi pada saat pelatihan pun kita perlu memperlihatkan bagaimana AI bisa memahami data tersebut. Saya kasih contoh satu kali ya terakhir. Misalkan terancam punah. Misalkan tentang terancam punah. Saya buat satu aturan. Untuk saya, ikan berwarna merah artinya dia terancam punah. Itu yang akan saya gunakan untuk pelatihan. Kenapa? Ya nggak tahu. Karena pelajaran sejarah saya bilangnya begitu. Semua ikan yang warnanya merah punah. Maka saya akan buat peraturannya sesuai dengan tersebut. Saya udah nggak ngelihat yang lain. Saya cuma lihat pokoknya merah atau kemerahan. Saya anggap mau punah. Oh, kebanyakan datanya 29. Oke. Anggaplah kita lanjutkan dan kita minta dia jalankan. Terlihat bahwa ikan-ikan yang ada di bagian terancam punah semuanya merah atau kemerahan, hanya ada satu yang biru, 5%. Sementara yang tidak terancam punah yang warnanya merah masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya mungkin ya. Karena mungkin bias yang ditangkap oleh AI atau labeling yang ditangkap oleh AI karakteristiknya beda dengan yang saya masukkan. Padahal tadi jelas sekali saya hanya ngeklik terancam punah di bagian yang merah-merah semua. Dan menurut AI oke, berarti ini terancam punah. Apakah betul warna merah terancam punah? Bisa jadi salah. Karena guideline yang saya buat tadi kalau warnanya merah terancam punah. Apakah label tersebut benar atau tidak? AI juga tidak tahu teman-teman. Jadi semuanya mulai dari proses pembuatan guideline, pembuatan karakteristik mana yang mau diperiksa, labelingnya seperti apa, perintahnya seperti apa, itu nyambung semua. Dan yang membuat semuanya adalah manusianya. Mesin hanya membuat perhitungan ini berjalan lebih cepat dengan bias pada saat pengecekan yang lebih kecil. Jadi tidak ada lagi tuh misalnya dosen atau guru meriksa nilai di sekolah atau di kampus. Awal-awal diperiksanya detail sampai titik komanya, kalau bentuknya esai di tengah-tengah udah mulai asal lebih lenient penilaiannya seperti itu. Atau sebaliknya misalkan random testing untuk keselamatan atau keamanan dari makanan. Awal-awal dicobain satu-satu, oh ya rasanya betul. Makin di tengah, karena lidah kita sudah semakin kebal atau kebas, semakin berkurang yang dicobain atau semakin banyak yang ya udahlah lolos-lolos aja padahal sebetulnya tidak lolos. Jadi bias-bias seperti itu bisa dihentikan. Bias pada saat pengecekan bisa dikurangi atau dihentikan dengan menggunakan AI. Masalahnya, apakah mesinnya sudah belajar cukup dari data yang cukup dan dari data yang valid, itu yang harus kita nilai. Setelah kita menyelesaikan semua modul tadi, kita sudah bisa mendapatkan sertifikasi dari code.org. Tinggal dimasukkan nama Anda dan bisa dikirim langsung ke email. Jadi teman-teman, pembelajaran hari ini cukup pendek, cukup sederhana, tapi cukup juga untuk menampilkan bahwa sebetulnya apa yang kita ketahui tentang AI selama ini adalah tentang penggunaannya. Akan tetapi, untuk kita bisa tahu pemanfaatannya sebaik-baiknya, akan lebih baik jika kita bisa mulai mengetahui dari cara kerjanya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa membuat atau menggunakan AI dengan bijak. Dan juga kita bisa membagikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat menggunakan AI dengan sebaik-baiknya.
Karena AI saat ini adalah sebuah keniscayaan yang digunakan oleh semua orang atau sebagian besar orang. Maka jangan sampai kita menjadi terlambat dan menjadi korban AI. Tapi kita harus menjadi pengguna atau bahkan pembuat dari AI itu sendiri. Bagikan video ini ke teman-teman kamu yang juga ingin belajar. Jangan lupa untuk ikuti link yang tadi, saya kasih lagi di sini. Dan kamu bisa ikuti pelatihannya sendiri. Pelatihannya tidak panjang, mungkin sekitar 30-40 menit. Dan kamu bisa mendapatkan sertifikasi dari code.org dan juga Hour of Code untuk menunjukkan bahwa kamu telah lebih memahami cara kerja dan fundamental dari AI itu sendiri. Saya Dwi Kaputra, sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih dan teruslah belajar.